Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kajian kita adalah tentang akhlak, tentang adab, yakni adabnya seorang anak ketika dia bersama dengan kerabat-kerabatnya. Bagaimana adabnya? Maka saksikan terus Yayasan Al-Burdah yang membahas tentang masalah akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul akil al-mahbub yahtarimu aqaribahu mislal jaddi wal jaddah wal ammi wal ammah wal khali wal khalah. Anak yang berakal dan anak yang dicintai sudah seharusnya dia memuliakan kepada kerabat-kerabatnya. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang berakal dan dicintai sudah seharusnya dia memuliakan kepada kerabatnya. Nah, sekarang ini yang kita tanya, siapa sih itu kerabat? Dikatakan dalam kitab ini yang dimaksud dengan kerabat adalah kakek kita, nenek kita, paman kita atau bibi kita dari jalur ayah, dan begitu juga paman dan bibi dari jalur ibu. Ya, itu harus kita muliakan semuanya. Kenapa? Karena itu kerabat kita. Kata ulama, muliain itu. Muliakan seorang kakek, muliakan seorang nenek, muliakan seorang paman, muliakan seorang bibi, baik yang dari jalur ayah ataupun yang dari jalur ini. Kita kan punya encang-encing ya, dari bapak atau dari ibu. Nah, kalau encang-encing nih, kita yang dari bapak itu disebut dengan amun atau ammah. Tapi kalau encang-encing kita dari ibu, maka itu disebut dengan khali atau khalah. Itu bedanya. Selain kita juga harus muliakan apalagi adabnya. Wa yuhibbuhum katsiran. Cintai mereka. Ya, banyak-banyak cinta kepada mereka. Perbanyak cinta kita kepada mereka. Itu bagian dari adab kepada seorang kerabat. Cintai kakek, cintai nenek, cintai paman, cintai bibi, cintai encang, cintai encing. Ya, semuanya kita cintai. Kenapa kita harus cinta dengan mereka? Karena li'annahum yuhibbunahu aidan. Karena mereka juga cinta sama kita. Ya. Karena mereka juga cinta sama kita, maka kita harus cinta juga dengan mereka. Itu bagian dari adab dan akhlak. Wa yuhibbuna walidayhi, dan juga mereka mencintai kepada kedua orang tua. Mereka cinta sama kita, mereka cinta sama kedua orang tua kita. Maka adab seharusnya bagi seorang anak ketika bersama dengan kerabatnya juga cinta sama mereka. Itu yang diajarkan sama ulama. Apalagi selain memuliakan dan mencintainya, wa yurdi aqaribahu daiman, dan ridha
kepada kerabat-kerabat kita selamanya. Selamanya kita harus ridho sama kerabat-kerabat kita. Ridho ini seperti apa sih? Ridho kepada kerabat. Ulama mengatakan di sini bi ayyam tasila awamirahum, taat sama perintahnya. Kakek kita merintah apa? Ya kita taat. Nenek kita merintah, kita taat selagi tidak maksiat. Begitupun dengan paman, bibi, encang, encing. Perintah taat. Ridho selamanya kepada kerabat kita itu adalah bagian dari adab. Ridho dengan cara taat kepada perintahnya. Wa yazurahum waqtan ba'da waqtin, dan mengunjunginya, datang ke rumahnya. Ya, mengunjunginya atau datang ke rumahnya. Karena itu adalah bagian dari adab. Ya, bagian dari adab. Apa? Mengunjungi rumahnya. Khususan fil a'yad au marida ahadukum au wulida lahu maulud au qadima min safarin. Lebih-lebih datang ke rumahnya fil a'yad, kalau lagi hari raya. Lagi hari raya main ke rumahnya. Datang, ya. Lagi hari raya jangan diem aja di rumah. Datengin itu rumah kakek, datengin itu rumah nenek, datengin itu rumah paman, datengin rumahnya bibi, juga datengin rumahnya kedua orang tua, datengin. Au maridha ahadukum, atau kerabat kita lagi ada yang sakit, datang ke rumahnya, jenguk, tengok. Jenguk atau ada saudara yang sakit, ada kerabat yang sakit, maka apa? Tengok, jengukin dia. Awulidallahu maulud, atau baru melahirkan anak, maka datang ke rumahnya silaturahim, datang ke rumah kerabat. Kenapa? Nengokin anaknya yang baru lahir. Au qadima min safari, atau dia baru datang dari bepergian, datang ke rumahnya. Datang, baru datang haji, datang ke rumahnya. Baru datang umrah, datang ke rumahnya, minta doain, minta doa. Itu yang diajarkan sama ulama. Wa yafraha idza fari'u wa yahzana idza hazinu wa la yusi'al adaba ila ahadin minhum lianna dzalika yughdibullah wa yughdibu walidayhi wa aqaribahu. Kalau kerabat kita lagi gembira, ya kita harus ikut gembira. Kita harus ikut gembira. Jangan susah ngelihat kerabat yang lagi gembira, nggak boleh. Adabnya apa ulama ngajarin? Ulama ngajarinnya para sahabat al-burdah, kalau kerabat kita lagi gembira, kita juga harus ikut gembira. Dan kalau kerabat kita lagi sedih, kita juga harus ikut sedih. Jangan kerabat lagi sedih kita senang, nggak boleh. Paman kita lagi sedih kita senang, nggak boleh. Kalau paman kita lagi sedih, maka kita juga harus sedih. Paman kita lagi senang, maka kita juga harus ikut senang. Wala yusi al adab ila ahadin minhum, dan jangan buruk adab kita bersama dengan para kerabat. Nggak boleh buruk adab ketika bersama dengan kerabat. Kenapa? Karena buruknya adab bersama dengan para kerabat yughdibullah wa yughdibu walidayhi wa aqaribahu, itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Itu bisa mendatangkan, bisa menjadi sebab murkanya kedua orang tua dan murkanya para kerabat. Jangan kita berbuat adab yang buruk kepada salah satu dari kerabat kita, itu akan membuat marah kepada kerabat yang lain, itu akan membuat marah kepada kedua orang tua kita, dan akan membuat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kepada kakek, tidak hanya kepada paman, tidak hanya kepada bibi. Ulama juga ngajarin yuhibbul waladul akil aidan aulada aqaribihi fayal'aba ma'ahum.
juga cinta sama anak-anak dari kerabat kita. Anaknya paman, cinta sama dia. Jangan nama paman itu, tapi anaknya paman kita juga harus cinta. Anaknya bibi kita juga harus cinta. Begitu, main bareng sama mereka. Fayal'aba ma'ahum, main bareng sama mereka. Tidak hanya sampai di sana, wa yuhibbu ayyusa'idahum idza taju ila syai'in. Senang membantu kepada kerabat kita kalau dia lagi butuh sesuatu. Nah begitu, harus ada rasa senang. Senang dalam hal apa? Membantu saudara kita yang lagi membutuhkan. Saudara ada yang butuh, harus ada kesenangan dalam diri untuk membantunya. Bukan karena berat hati, tapi karena senang. Dalam hatinya senang. Aduh, kerabat saya lagi butuh ini, saya mau bantu. Begitu, penuh kesenangan untuk membantu kepada kerabat kita yang lagi butuh. Wala yukhasimahum au yuqati'ahum, dan tidak bertengkar juga tidak memutus silaturahim. Tidak saling memutus, tidak boleh saling memutus, tidak boleh saling bertengkar. Itu ketika kita bersama dengan para kerabat, senang ngebantu dia kalau lagi ada butuh, kalau misalkan punya kebutuhan, dan tidak bertengkar dan juga tidak memutus silaturahim. Au yu'abbisa fi wujuhihim bal yabtasima wa yafrah idza sadafahum. Juga jangan mengerutkan wajah. Akan tetapi bagaimana? Senyum, gembira kalau lagi idza sadafahum, kalau lagi berpapasan dengan mereka. Berpapasan dengan kerabat, jangan pasang muka yang enggak enak, sahabat. Sahabat al-mu'min. Jangan pasang muka yang enggak enak. Ketemu kerabat mukanya enggak enak, pahit buat dilihatnya. Enggak, nggak boleh. Kata ulama, senyum, harus gembira kalau berpapasan dengan kerabat. Wa yatakallama ma'ahum bikalamin jamil, dan berkatalah, berucaplah ketika bersama dengan para kerabat dengan perkataan yang indah, dengan perkataan yang bagus. Itu yang diajarin sama ulama. Kalau lagi berpapasan, pasang senyum dan harus pasang kegembiraan. Ya, dan ketika berbicaralah dengan bicara yang bagus, yang indah, yang baik. Itu adalah beberapa adab dan akhlaknya ketika kita bersama dengan kerabat kita. Semoga menjadi kajian yang penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.